Yoso Esos MM sebagai Kepala DPM PTSP Kabupaten Pati per 10 Juni kemarin. Dan saya didampingi oleh Bu Sekretaris yang sebelah kiri saya, kemudian Bu Sri Mulyani, kemudian Pak Hamzah ini dari bagian organisasi, dan saya didampingi di belakang saya ini para komandan-komandan kepala bidang di DPM PTSP. Ada Pak Yasin, kepala bidang penanaman modal, kemudian ada Pak Mimpi, kepala bidang informasi dan pengawasan, kemudian ada Pak Ratri, kepala bidang perizinan. Bapak Agustinus yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan terkait dengan aspek-aspek yang menjadi indikator, menjadi penilaian EKPP, mohon izin menjadi kebiasaan di DPM PTSP Kabupaten Pati, kami akan meneriakkan yel-yel, mohon maaf ini. Pati, DPM PTSP, siapa ini usaha Anda? Itu yang menjadi PK Pak Agustinus. Sangat selalu. Pak Agustinus yang saya hormati, mari saya akan menyampaikan terkait dengan aspek-aspek yang dinilai dalam PKPP ini. Yang pertama adalah aspek kebijakan layanan. Kita mulai dari standar layanan. Pak Agustinus yang saya hormati, jadi kita di Kabupaten Pati, mungkin panjenengan sudah besok bahwa kita memiliki mall pelayanan publik. Di dalam mall pelayanan publik ini pada prinsipnya sama dengan di daerah lain, dan kita terkait dengan hal ini telah tersusun standar pelayanan di Kabupaten Pati. Standar pelayanan ini sesuai dengan keputusan Bupati nomor 503 tahun 2020. Sebagaimana yang kami tampilkan, ini adalah keputusan Bupati terkait standar pelayanan yang harus dipedomani menjadi acuan kami di dalam memberikan pelayanan ini. Standar pelayanan ini kami tentunya di sana mengacu apa? Yang diacu apa? Ialah terkait dengan persyaratan, terkait dengan biaya, terkait dengan alur standar pelayanan proses, dan juga produk dan pengaduan pengelolaan. Itu di sana di keputusan Bupati standar pelayanan ini terjabarkan berdasarkan jenis-jenis layanan dan begitu rigid. Apa itu syaratnya, apa itu prosedurnya, berapa biayanya, apa produknya, dan juga ada pengelolaan pengaduan. Itu adalah standar pelayanan. Di dalam standar pelayanan ini, kita kemarin melaksanakan awalnya adalah 42 jenis izin, dan sekarang tinggal 33, dan setelah OSS RPA nanti ini kita jalankan, maka tentunya akan terjadi atau kita susun lagi standar pelayanan mengacu kepada peraturan yang ada. Baik, itu adalah standar pelayanan. Kita ke indikator sistem antrian. Sistem antrian di mall pelayanan publik di Kabupaten Pati ini, sebagaimana di tampilan, telah tersedia mesin antrian dan juga petugas yang begitu ramah untuk memandu, mengarahkan sesuai loket yang dituju. Kalau di sana loket yang dituju langsung ke loket 9 di PTSP. Dan telah tersedia karcis sesuai loket yang dituju. Dan yang kami juga kembangkan adalah adanya nomor antrian memboking secara online. Sehingga harapan kita sekarang serba digital, masyarakat tidak perlu lagi menunggu antrian, mereka tinggal dari rumah langsung booking, dan itu yang kami kedepankan sebetulnya dengan masa-masa transisi ini. Kemudian terkait dengan
sistem antrian ini kami alhamdulillah sangat membantu para pemohon. Mereka begitu mudahnya menerima atau istilahnya itu mendapatkan informasi. Kemudian indikator 4, proses penyusunan standar pelayanan melibatkan OPD teknis dengan proses yang tentunya ada rapat. Di situ kami tampilkan juga rapat-rapat dihadiri oleh 22 OPD teknis. Ada di Disdaprin, DLH, DPUPR, macam-macam dinas teknis. Untuk apa? Untuk menyusun standar pelayanan yang nanti akan ditetapkan oleh Pak Bupati. Tentunya kita menyusun standar pelayanan ini begitu harus sangat cermat dan sesuai dengan apa itu kewajaran, kenormalan, dan harapan kita adalah sangat efektif. Indikator yang kelima, tersedia dokumen SP yang ditetapkan dan dipublikasikan. Standar pelayanan ini sudah kita publikasikan, baik itu melalui online ialah website, Instagram, WhatsApp, melalui Facebook. Dan ini sudah sekian waktu sudah berjalan terkait dengan publikasi ini, dan juga ada publikasi secara offline. Offline ini melalui tentunya tatap muka dengan petugas front office yang memberikan informasi-informasi terkait dengan standar pelayanan, dan juga di sana itu di dinding-dinding di mall pelayanan publik kita itu telah terpasang terkait dengan standar pelayanan. Informasi juga bisa melalui telepon. Dari berbagai arah kita memberikan informasi, memberikan publikasi, baik online, baik offline. Harapannya adalah benar-benar pelayanan ini setiap orang begitu sangat mudah menerima informasi yang kita harapkan. Terkait dengan SP, standar pelayanan ini, tentunya kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Acuannya kita adalah Pergub Pak Bupati nomor 22 tahun 2016. Ada beberapa komponen, 14 komponen yang kita pedomani di dalam menyusun standar pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian indikator selanjutnya adalah standar pelayanan yang tepat guna. Jadi harapan kita, orang ini begitu datang di MPP, mereka mendapatkan arahan sehingga benar-benar tepat, tidak bolak-balik, tepat sesuai dengan kegunaannya. Sehingga di sana itu begitu mereka datang langsung menuju ke arah loket, awalnya kemudian di DPNP loket 9, kemudian kita arahkan di selanjutnya. Jadi ini adalah alur terkait dengan standar pelayanan kita, tentunya dengan protokol kesehatan, cuci tangan, cek suhu badan, kemudian ambil antrian, seterusnya dan seterusnya. Dan ini disampaikan juga ada yang kita unggulkan adalah di dalam memberikan layanan izin masuk kota. Itu SIPMASHER, Sistem Informasi Pelayanan Masuk Kota, 10 menit rampung. SIPMAS Haryanto, karena bupati kita Pak Haryanto, SIPMAS Haryanto. Kemudian setelah itu jadi, ya seperti pelayanan yang lain, mereka mesti mengisi SKM, survei kepuasan masyarakat, yang kita sediakan screen di situ untuk mengisi bagaimana pelayanan kita sudah tepat gunakan, efektifkah,
kemudian sangat memuaskankah? Nah, itu lagi apa itu mengisi SKN. Kemudian lanjut. Jadi kita itu terkait dengan tepat guna ini, Pak. Kita supaya tidak apa istilahnya itu benar-benar tepat, efektif itu di sana ada ruang konsultasi. Ruang konsultasi ini di situ kita akan memberikan layanan apa yang mereka konsultasikan dan juga pengaduan. Pengaduan apa? Manakala tidak sesuai dengan yang diharapkan, mereka langsung kita layani di tempat itu juga pengaduan masyarakat. Itu adalah aspek kebijakan layanan dari substandar pelayanan. Sekarang sub maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini ditetapkan oleh Pak Bupati. Ini si maklumat pelayanan ini, dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak, maka kami siap untuk diberikan sanksi ketentuan perundang-undangan. Dan di bawahnya itu langsung kita tekadkan lagi, dengan tekad yang kuat. Pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi. Amin. Amin ya robbal alamin. Pelayanan kami yang bebas pungutan liar dan gratifikasi. Itu adalah maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini juga kita sampaikan. Eranya sekarang apa? Offline. Ya offline. Dan alhamdulillah terkait dengan hal ini mudah diakses masyarakat dan saling memberikan kekuatan. Dengan maklumat ini kami selalu ingat tekad kami itu. Itu adalah maklumat pelayanan, sub maklumat pelayanan. Sekarang survei kepuasan masyarakat yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Tingginya keterlibatan pengguna layanan dalam pengisian SKN. Jadi setelah mereka kita layani selesai, mereka menerima pelayanan, maka mereka langsung kita arahkan menuju ke tempat mesin touchscreen untuk tadi memberikan penilaian-penilaian dari mulai sisi-sisi indikator apa, persyaratan sampai kemudian apa itu perilaku, kemudian tarif, biaya dan sebagainya. Dan ini Pak, ini tuh setiap 3 bulan kita rekap. Kita laporkan mana-mana yang nilainya jeblok. Dari penilaian kemarin itu, yang kemarin nilainya jeblok itu adalah terkait prosedur layanan dan terkait masalah perilaku pelaksana. Ini bukan berarti kami itu orang-orang yang tidak berperilaku, Pak. Tapi mereka mungkin menganggap ditambah senyum sedikit, Pak. Akhirnya kemarin kita arahkan supaya senyum-senyum terus. Prosedur layanan ini apa? Ya karena informasi ini ternyata yang mengurus itu karena mereka kurang mengikuti zaman digital ini. Nah, padahal itu sudah kita sampaikan di medsos, di online, mereka tidak mengikuti ya akhirnya mereka kurang mengetahui terkait dengan persyaratan. Tapi insya Allah nanti dari SKN kita sudah berjalan sebagai kita harapkan, dan hasil itu juga kita tidak lanjuti dari penilaian masyarakat yang kurang dalam hal ini tadi yang tadi saya sampaikan terkait dengan persyaratan, informasi yang kurang, kemudian terkait dengan perilaku pelaksana sudah kami kumpulkan dan kita berikan pembinaan agar tidak kalah dengan layanan bank, supaya masyarakat benar-benar merasa diwongke. Itu saya Pak memberikan pembinaan kepada orang-orang, kepada karyawan agar lebih humanis, lebih
wong bener-bener lebih bisa baik. Itu adalah aspek-aspek yang aspek kebijakan layanan, standar pelayanan tadi, kemudian ada maklumat pelayanan, kemudian SKM, survei kepuasan masyarakat. Sekarang aspek profesionalisme. Mungkin kita diskusikan dulu ya Pak. Ya, ya biar nggak lupa. Gantian share screen-nya nggih Pak. Oke Pak. Mas buka sebelum aspek profesional. Share screen-nya bisa ditutup dulu. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat bersama penyampaian oleh Bapak Kepala Dinas, dan saya lihat dari data-data dan dokumentasi yang disampaikan sebenarnya sudah cukup banyak. Mudah-mudahan tadi yang dokumentasi tadi itu sudah juga diinputkan ke F01 secara lengkap, karena sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi bahwa nilai akhir itu bukan ada di kami, kemudian nilai akhir itu nanti ada di kewenangan kepala Kemenpan. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini akan kita diskusikan lagi dengan Kemenpan RB, dan mereka lah yang akan menjadi verifikasi, sehingga proses ini karena tidak bertemu langsung, maka kekuatan data dukung sangat menentukan, sehingga nanti setelah evaluasi ini F01-nya akan kami buka lagi selama 5 hari seperti yang kami sampaikan tadi. Itulah kesempatan Bapak Ibu operator di DFPM PTSP untuk melengkapi apa-apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kita coba diskusikan dari indikator per indikatornya. Di indikator aspek kebijakan, indikator yang pertama ini yang dibidik adalah ketersediaan kebijakan standar pelayanan. Dalam hal ini adalah yang akan dicermati adalah dokumen standar pelayanan. Tadi sudah disampaikan kepada kami oleh Pak Kepala Dinas terkait dengan dokumen yang sudah ada. Kami sebelum acara tadi juga sempat melihat, juga sudah kita download juga dokumennya. Ini juga yang ada beberapa yang perlu kami klarifikasikan. Yang pertama terkait dengan keputusan ini, kalau tidak salah ini adalah keputusan perubahan sebagian khususnya di lampiran, sehingga kami nanti mohon untuk operatornya bisa menambahkan di data dukungnya itu keputusan yang sebelumnya. Jadi kami juga berkepentingan untuk melihat apakah di batang tubuhnya itu yang di awal itu sudah mencantumkan hal-hal yang perlu ataukah belum. Contoh misalnya maklumat pelayanan tadi sudah ditandatangani Pak Bupati, tapi apakah sudah muncul juga di penetapannya ataukah belum. Kemudian jenis pelayanannya sudah muncul di lampiran sih. Itu juga perlu kami lihat lagi di batang tubuhnya. Kemudian perubahan-perubahan apa yang ada antara keputusan yang lama dengan keputusan yang baru juga kami perlu melihat. Kemudian kami tadi sudah melihat beberapa samplingnya dari 31 kalau salah ya jenis layanan itu. Kami ada beberapa saran terkait dengan rincian standar pelayanan yang menjadi lampiran keputusan ini. Yang pertama terkait dengan standar pengelolaan pengaduan. Jadi karena ini berupa dokumen
legal yang diharapkan bisa lengkap, maka redaksional untuk penjelasan dari standar penanganan pengaduan yang di nomor 10 itu diharapkan mekanismenya juga bisa muncul di situ. Mekanisme pengaduannya juga muncul di situ. Bagaimana prosedurnya itu juga muncul. Jadi tidak dengan redaksional sesuai mekanisme. Nah, mekanismenya yang mana kan? Sama juga ketika itu terkait dengan komponen yang ke-12 dan yang ke-13, ya. Jaminan pelayanan sesuai kode etik dan janji layanan. Kode etiknya itu seperti apa? Ya, ini kan juga kami juga bertanya, apakah memang kode etiknya sudah ditetapkan atau belum? Nah, misalnya kalau memang sudah ada kode etiknya, keputusannya nomor berapa, nah itu nanti dicantumkan di situ lah kode etiknya yang prinsipnya seperti apa. Misalnya, tidak diskriminatif, kemudian tidak KKN dan sebagainya. Kemudian yang jaminan keamanan pelayanan, nah ini juga tidak dipukul rata nih, jadi roh yang ingin diambil dari atau semangat yang ingin dibawa dalam komponen yang ke-13 ini adalah bagaimana pengguna layanan itu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan di dalam menerima pelayanan. Jadi keamanan itu apakah itu keamanan dokumennya, kemudian misalnya gini, dokumen yang disertakan di dalam proses pemberian layanan itu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarkan oleh penyelenggara ke pihak yang tidak berwenang, misalnya seperti itu. Kemudian keselamatan pelayanan itu bagaimana penyelenggara itu memberikan jaminan keselamatan. MPP itu disediakan fasilitas untuk menjamin keselamatan daripada penerima layanan atau pengguna layanan, sehingga jelas. Jadi setiap komponennya itu jelas. Setiap komponen jelas. Kemudian juga mungkin yang di indikator atau komponen yang ke-14 evaluasi kinerja ini, apakah evaluasi kinerja ini hanya dilakukan pada saat penyusunan LKJIP dan perjanjian kinerja? Apakah tidak ada evaluasi yang lain? Saya yakin sebenarnya kalau evaluasi kinerja itu bisa dilakukan oleh eksternal maupun internal. Kalau eksternal kan biasanya ombudsman juga, kemudian mungkin dari DPR juga, kemudian yang internal mungkin dari bagian organisasi juga melakukan evaluasi. Jadi evaluasi kinerja ini bisa dilakukan oleh eksternal itu oleh siapa, yang internal itu oleh siapa. Jadi untuk bisa memastikan standar evaluasinya dilakukan secara kontinu oleh pihak-pihak yang terkait. Itu yang terkait dengan masukan dan saran kami dalam rincian standar pelayanan. Kemudian dalam dokumen ini juga perlu kami klarifikasi lagi apakah memang benar, karena kami sempat melihat dari sekilas. Biasanya yang kami bidik adalah dari standar biaya. Nah, kebetulan kami melihat ini kok tidak ada layanan yang berbiaya nih. Jadi semuanya gratis. Kalau kita lihat semuanya di sini, kecuali yang ini juga tidak menampilkan nominal, tapi ini kemungkinan berbayar, tapi nggak ada namanya. Yang di luar ini, apakah memang semuanya gratis, ataukah ada kesalahan atau seperti apa? Nah, semacam yang mungkin umumnya berbayar, lah izin reklame ini gratis, betul. Kemudian mungkin IMB dan sebagainya. Apakah memang pelayanan yang dilakukan DPMP TSP ini semuanya gratis? Kalau memang gratis malah bagus sih. Cuma kami agak ganjel. Ini apakah memang gratis ataukah ada kesalahan ketik ya gitu? Karena nanti diklarifikasi setelah kita selesai satu aspek itu. Kemudian itu dicatat dulu aja. Nanti ini kita lihat semuanya gratis semuanya. Sementara kami lihat di daerah lain ada yang berbiaya. Contoh misalnya kalau pelayanan itu berimplikasi pada retribusi daerah. Berbiaya itu sebenarnya tidak ada masalah, yang penting nominalnya jelas dan dasar regulasinya jelas. Tapi harus masuk di standar pelayanan. Nah ini juga menjadi ganjalan kami untuk kami klarifikasi apakah
jenis layanan atau jenis izin yang berimplikasi pada retribusi daerah itu tidak berbiaya atau seperti apa. Itu juga yang perlu kami klarifikasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan dan SP ini 31 dan 31 itu juga benar. Kemudian untuk yang sistem antrian kalau kami lihat ini masih minim data dukung ya, minim data dukung itu kalau kita lihat dari paparan dari Pak Kepala Dinas tadi itu sudah cukup banyak, yang apa istilahnya disampaikan tadi data-data dukungnya. Jadi data dukung yang di sini yang diperlukan sesuai dengan indikator yang ditanyakan nih. Kalau yang khususnya di komponen C ini, nomor antrian ditampilkan di layar antrian, berarti di sini kami membutuhkan data. Itu yang pertama adalah nomor antrian printout-nya sama layar antriannya. Kemudian diarahkan ke loket yang dituju dan dipandu dengan pengeras suara. Berarti kami membutuhkan data dukungnya adalah apa istilahnya speaker, pengeras suara, kemudian syukur-syukur itu bisa disampaikan rekaman suaranya. Karena ini berbeda antara petugas yang memanggil langsung ataukah itu sudah petugasnya tinggal mencet tombol muncul suaranya kan itu kan juga berbeda nih. Kemudian juga di sini dibagi setiap jenis layanan. Ini juga yang kami komentari di DPM PTSP Jepara kemarin dan akhirnya bisa dibenahi adalah rata-rata pengelompokan ini berdasarkan loket atau berdasarkan instansi penyelenggara. Apalagi kalau itu sudah di MPP ya. Jadi misalnya loket 1 berarti ada di BPJS, loket 2 ada di Disdukcapil, loket 3 ada di mana. Nah, sedangkan yang diinginkan di dalam Permenpan 17 ini adalah pembagian pengelompokan antrian itu berdasarkan jenis-jenis layanan ataukah minimal ada rumpun layanan di situ sehingga masyarakat itu tidak bisa lebih efektif antriannya. Dia ikut di antrian layanan A yang sebenarnya tidak padat pengunjungnya, tetapi karena itu jadi satu dengan loket yang atau layanan yang banyak, akhirnya dia kena juga antriannya dari pagi mungkin sampai beberapa jam mundur misalnya seperti itu. Salah satu yang dibidik adalah yang di itu. Kemudian ini yang di komponen sistem antrian mau nanti data dukungnya bisa ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya untuk indikator yang keempat adalah pelibatan masyarakat. Ini sayang sekali, padahal sebenarnya kegiatannya itu sudah dilakukan ya Pak, sudah dilakukan. Yang di sini yang dibidik adalah bukan internal pemerintah sebenarnya, tetapi sebagaimana amanat Undang-Undang 25 2009 adalah pelibatan masyarakat di dalam penyusunan rancangan kebijakan. Di situ minimal yang disyaratkan adalah adanya tokoh masyarakat, adanya akademisi, dunia usaha, dan LSM, supaya masyarakat juga berkontribusi untuk memberikan masukan dan mengontrol ke penyusunan kebijakan di instansi pemerintah. Kalau kita lihat di sini di input data yang diikutkan adalah dunia usaha saja, tetapi kami lihat di daftar di undangannya ini kami belum bisa memastikan mana yang menjadi unsur dari dunia usaha, karena kami lihat di daftar dapilnya juga rata-rata dari perangkat daerah. Jadi nanti kalau memang ada dari unsur apa istilahnya dunia usaha, mungkin nanti bisa disampaikan di mana bisa ditunjukkan di sini. Biasanya kami akan melihat yang pertama adalah dari undangannya, apakah undangan itu ditujukan kepada unsur masyarakat itu. Kemudian kami lihat dari daftar kehadirannya, kemudian pelibatan masyarakat dalam penandatanganan berita acara kesepakatan. Jadi standar pelayanan itu prinsipnya dibangun adalah kesepakatan antara penyelenggara dengan masyarakat. Karena ini mempertemukan antara kapasitas yang tersedia di pemerintah
dengan ekspektasi masyarakat. Ketemunya nanti di mana? Masyarakat tentu ekspektasinya jauh tinggi ya. Belum tentu ini bisa diakomodir oleh instansi pemerintah. Oh misalnya masyarakat pengen pelayanan A itu bisa selesai dalam waktu 15 menit. Nah, tapi mungkin karena kapasitas SDM atau kapasitas sarananya tidak memungkinkan, yang bisa hanya 30 menit. Misalnya itu disepakati antara instansi pemerintah dengan perwakilan dari masyarakat. Itulah salah satu filosofi kenapa pelibatan masyarakat ini sangat dituntut di dalam evaluasi kinerja ini. Jadi sebenarnya sayang sekali kegiatannya sudah dilakukan, tinggal bagaimana melibatkan masyarakat di dalamnya, terutama unsur-unsur yang dipersyaratkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan publikasi dari SP tadi juga sudah disampaikan data dukungnya. Ini mohon nanti bisa dilengkapi. Tadi saya lihat dari paparannya Bapak Kepala Desa itu sudah cukup banyak, cuma yang di sini sangat minim, ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana bentuk publikasinya ini juga sangat mempengaruhi data dukungnya, karena kami bagaimana harus menjelaskan nanti ke Kemenpan. Kalau dilihat tadi dari paparannya Pak Kepala Desa kan banyak sekali itu jenisnya. Ada yang lewat medsos, ada yang website, ada yang di ruang area layanan itu bermacam-macam dan sebagainya. Nah, ini juga perlu nanti ditambahkan di data dukung, sehingga ketika kami ngomong ke Kemenpan, oh sangat di MPP Pati itu publikasinya sudah luar biasa, sudah berbagai media digunakan, itu kami bisa menunjukkan datanya ada, dan ketika dicek oleh Kemenpan itu juga sudah ada. Itu juga yang menjadi poin atau strategi dalam evaluasi ini. Kemudian juga ini kalau kita lihat ada yang masih kurang itu di media cetak. Jadi publikasi ini kalau kita lihat pembagian sasarannya adalah orang yang datang ke layanan itu disediakan sarana untuk publikasi, orang yang berkumpul di area publik itu disediakan sarana publikasi berupa media informasi, biasanya di pasar, di alun-alun itu disediakan baliho atau billboard. Kemudian masyarakat yang suka membaca offline itu disediakan media cetak, misalnya surat kabar atau majalah. Kemudian kalangan milenial yang suka media sosial dan website itu disediakan media untuk publikasinya juga. Jadi yang pengen disasar kemarin dalam indikator ini adalah semua pangsa itu yang ingin dilihat. Kemarin sempat ditanyakan di Dapil Jepara, Pak, kalau kami sudah mencantumkan standar pelayanan itu di Jawa Pos, Pak, tapi di Jawa Pos online, apakah itu sudah termasuk media cetak? Oh ya, bukan. Nah, jadi media cetak itu juga gunanya adalah pangsa pasar yang untuk membaca secara offline. Itu bisa pakai majalahnya Pemda, bisa masuk ke surat kabar dan sebagainya. Dan tinggal nanti ditambahkan di situ. Media informasi itu sasarannya orang berkumpul di area publik. Itu juga yang ingin dilihat. Nah, kemudian juga ketentuan peraturan perundang-undangan, karena memang pelibatan masyarakat ini juga belum dicantum, jadi cukup disayangkan sebenarnya, karena aktivitas kegiatannya sudah ada. Kemudian untuk publikasinya saya kira sudah cukup lengkap, tadi sudah disampaikan. Kemudian tepat guna tadi lebih disasar kepada bagaimana standar pelayanan ini memberikan kemudahan persyaratan, kemudahan prosedur, kemudahan waktu, biaya, dan jaminan kualitas produk, serta diberikan fasilitas untuk konsultasi dan pengaduan. Sehingga di standar pelayanan itu juga harusnya lengkap seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga yang kami sampaikan terkait dengan maklumat pelayanan, tapi sudah luar biasa bahwa maklumat pelayanan itu istilahnya ditandatangani sendiri oleh Bapak Bupati. Cuma memang resikonya nanti dari sarana publikasinya atau publikasi maklumat itu sendiri, karena
publikasi maklumat itu harusnya kondisinya juga bertanda tangan nih. Kalau kita lihat publikasinya yang dilampirkan di data dukung, ini baru publikasinya masih belum disampaikan di sini, baru SK-nya gitu. Jadi nanti tolong ditambahkan, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kepala Dinas area publikasinya gitu. Jadi nanti ditambahkan di situ. Nah, ketika itu ditandatangani Pak Bupati, ya ditandatangani Pak Bupati untuk maklumat pelayanannya, maka di publikasinya juga nanti harusnya bertanda tangan. Apakah itu Pak Bupati atau Pak Kades atas nama Bupati, gitu. Karena di sini kan Pak Bupati yang istilahnya bertanggung jawab terhadap maklumat pelayanannya. Nah, tanggung jawab itu bisa dimandatkan kepada Kepala Dinas. Jadi untuk dipublikasinya bisa juga nanti ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas atas nama Pak Bupati kan gitu. Oke. Itu dari aspek maklumatnya. Kemudian nanti untuk data dukungnya, mohon nanti bisa ditambahkan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Kalau ini yang disampaikan ini masih yang belum ada juga sama di media informasi dan di media cetak, dan nanti bisa kita sarankan ke depannya seperti itu. Kemudian untuk sub aspek yang terakhir adalah terkait dengan survei kepuasan masyarakat ya. Masyarakat. Ya. Nah, ini juga tadi kami perlu klarifikasi lagi Bapak Ibu sekalian, karena tadi Pak Kepala Dinas sudah menceritakan bahwa apa istilahnya kuesioner atau pengambilan responden itu dilakukan dengan mengarahkan pengguna layanan setelah menerima layanan. Kalau itu dilakukan secara masif atau dilakukan seluruhnya, maka itu bisa bernilai optimal, termasuk jika seandainya apa istilahnya yang misalnya karena syaratnya kurang itu belum bisa dilayani, itu juga diambil, maka itu menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, kalau dilihat ini di indikator ini kami juga melihat bahwa pemilihan inputnya ini berdasarkan rekapitulasi tadi. Nah, ini nanti kami akan coba lihat lagi apakah kalau tadi yang diarahkan tadi sesuai sudah elektronik, harusnya itu bisa dilakukan secara masif ya. Cuma nanti kita coba lihat triwulan 1 ini, kita lihat jumlahnya ya, jumlah dari. Nah, ini juga menjadi pertanyaan Pak Kepala Dinas bahwa apa istilahnya ketika itu sudah menggunakan elektronik, saran kami sebenarnya itu jauh bisa lebih masif lagi. Karena logikanya saya yakin kalau di MPP itu 1 hari aja sudah cukup banyak ya. Jadi tinggal dikalikan harinya, dikalikan bulannya, dikalikan 3 triwulan. Itu kan logikanya kalau misalnya 1 hari aja 20, berarti 1 bulan bisa sampai sekitar 500 dikali 3 berarti sekitar 1.500 responden. Nah, ini kan baru 73. Jadi kalau kami menduga ini pengambilannya masih secara acak dan belum masif nih. Jadi ini juga saran kami ke depan, kalau memang sudah ada fasilitasnya berupa SKM elektronik, ini juga bisa lebih dimasifkan lagi. Kemudian untuk yang publikasi hasilnya tadi kalau nggak salah banyak, cuma ini kalau kita lihat inputnya kok baru 2 ya. Di hasil SKM-nya itu baru dipublikasikan di ruang pelayanan yang 95, berapa tadi, dan di website. Padahal ini juga masih banyak media-media yang lain. Nanti mohon dikonfirmasi apakah hanya 2 ini saja ataukah masih ada saluran yang lain cuma belum di input. Kalau kita lihat data dukungnya
ini baru di website nih. Nanti bisa diklarifikasi lagi. Kemudian juga terkait dengan tindak lanjut SKM ya. Jadi tindak lanjut dan kedalaman ruang lingkup ini kami evaluator melihatnya adalah dari yang pertama jenis kuesionernya, olah datanya, dan laporannya. Apakah di dalam pelaksanaan survei itu sudah terbagi sesuai jenis layanan yang ada. Cirinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari model kuesionernya. Apakah di model kuesionernya itu pengguna atau responden sudah diminta untuk memilih apa yang layanan apa yang dia terima. Nah, itu kan nanti akan terakumulasi data berapa persen yang menerima layanan A, layanan B, layanan C. Kemudian diolah datanya nanti akan kelihatan, oh ternyata yang tidak puas di persyaratan itu ada di layanan apa. Kemudian nanti di laporan juga akan kelihatan, misalnya di rekomendasi juga akan kelihatan. Jadi kedalaman ruang lingkup ini diharapkan adalah jenis layanannya itu bisa muncul di dalam kuesioner, olah data maupun laporan. Kemudian yang selanjutnya, tindak lanjut laporan, ini pilihannya adalah 3 bulan setelah laporan. Inikah kami perlu klarifikasi lagi apakah tindak lanjutnya ini benar 3 bulan setelah laporan. Jadi modelnya gini, berarti misalnya ada rekomendasi, tadi ada dokumentasi pengembangan kapasitas pelaksana ya. Berarti itu muncul di laporan April triwulan 1 misalnya. Berarti tindak lanjutnya baru ada di bulan Juli atau di bulan Agustus. Ataukah itu dilaksanakan lebih lama atau lebih cepat? Nanti juga mohon bisa diklarifikasi. Kalau misalnya ada rekomendasi sarana prasarana muncul di triwulan 2, kapan tindak lanjutnya? Berarti data dulunya adalah pembelian sarana prasarana itu kapan. Oke. Kemudian yang juga perlu kami sampaikan dalam rangka fungsi pembinaan bahwa kondisi yang paling ideal yang harus dilakukan adalah tindak lanjut itu dilaksanakan bisa dilakukan sebelum laporan itu terbit. Loh kok bisa Pak? Bisa. Jadi modelnya adalah tindak lanjut itu dilakukan oleh tim pengelola setingkat bidang atau setingkat eselon 4. Contoh misalnya laporannya tadi memang triwulan. Tapi misalnya di triwulan 1 misalnya di bulan Februari itu muncul rekomendasi atau muncul hasil analisa data yang menyebutkan bahwa kapasitas pelaksananya itu perlu ditingkatkan. Nah, itu bisa langsung ditindaklanjuti dengan Bintek misalnya itu sebelum laporannya terbit. Nah, bagaimana tahu kondisinya itu? Yaitu dari tim pengolah data SKM itu sendiri. Jadi tim pengolah datanya itu tidak menunggu 3 bulan, tetapi harus ada evaluasi internalnya bisa dilakukan per bulan. Jadi yang kondisi paling ideal adalah sebelum laporan terbit itu sudah ada pembahasan dan tindak lanjutnya. Jadi begitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya terkait dengan aspek kebijakan. Jadi kami menyampaikannya dari kondisi nilai-nilai atau kondisi yang paling ideal dengan nilai yang tertinggi ya Pak. Jadi mohon nanti itu bisa ditanggapi. Sembari kami akan mencatat apa-apa yang kami sampaikan tadi itu di konsep-konsep rekomendasi kami. Nanti Bapak, monggo bisa ditanggapi dulu. Terima kasih Pak Agus. Tadi di awal saya sampaikan, saya mungkin di dalam memaparkan ini tidak begitu komprehensif lengkap karena keterbatasan saya. Tapi data cukup itu nanti sambil kita cukupi mana-mana yang sekiranya tadi disampaikan oleh Pak Agustinus. Saya per Juni kemarin, Pak, jadi mungkin saya masih banyak kekurangan. Kemudian terkait dengan tadi, maaf ini kita urut saja yang disampaikan oleh Pak Agustinus terkait dengan apa itu sistem antrian ya.
Sistem antrian itu nanti yang tadi disampaikan juga, kita nanti akan siap untuk mencukupi data-data dukung yang diperlukan. Jadi sebetulnya menurut yang saya rasakan, yang kita pantau, saya sebagai kepala dinas, ini sudah sebagaimana kita meniru gaya-gaya di perbankan, di fasilitas-fasilitas seperti itu, dan harapan kita benar-benar maksimal. Kemudian terkait dengan kode etik, nanti akan kami sampaikan di aspek profesionalisme, Pak. Jadi kita ada kode etik yang kita kuatkan, yang kita istilahnya itu kita selalu masukkan ke dalam jiwa pelaku daripada pegawai kita di dalam memberikan pelayanan. Kemudian terkait dengan atau tarif, ini asli Pak. Jadi kita itu semuanya gratis, gratis kecuali IMB, izin mendirikan bangunan. Gratis saja itu kita alhamdulillah dari target yang ditetapkan oleh Pemda itu per Juni kemarin kita memenuhi target itu 182%. Harapan kita itu ya dari para investor, dari PMA yang alhamdulillah kemarin ada PT Seijin itu dan HWI itu memberikan kontribusi kepada retribusi. Kita untuk selain itu, bismillah tidak ada pungutan, tidak ada tarif resmi, tidak ada apalagi pungutan liar. Sehingga ini sudah selalu disampaikan oleh Pak Bupati di forum-forum baik di tingkat dinas maupun di masyarakat. Kemudian terkait dengan penyusunan, ini saya terima kasih saran masukan Pak Agus sangat baik sekali. Ini kita nanti kan ada penyusunan lagi standar pelayanan setelah pendelegasian wewenang, karena adanya perubahan IMB menjadi PPG dan macam-macam pendelegasian yang diserahkan kepada DPD DSP. Sekaligus kita nanti akan menyusun standar pelayanan. Nanti kami akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, sehingga benar tadi ada istilahnya itu tidak sepihak daripada kita, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh para dunia usaha, sehingga benar-benar lebih final dan sempurna harapan kita. Publikasi, terima kasih Pak Agustinus. Nanti kita juga cetakkan di media cetak dan Bapak-Bapak Kabid. Kita nanti kerjasama dengan media cetak dalam arti cetak yang cetak disamai dicetak juga dipublikasikan lewat media yang kita atau yang sekarang sudah mulai diminati oleh masyarakat. Kemudian SKM ini gini Pak, 3 bulan itu laporannya kepada bagian organisasi, ini ada Pak Anja. Tetapi kita setiap bulan itu selalu melakukan pembinaan dari saya sifatnya umum, saya sebagai kepala dinas. Selalu kami tekankan bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar sebagaimana sumpah kita menjadi pegawai yang bisa memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti akan segera kami cukupi data dukung. Apa-apa yang sudah dilaksanakan bisa jadi saya keterbatasan belum saya sampaikan. Nanti data dukung apa yang dimohon, yang diminta, kami siap untuk segera langsung nanti mengumpulkan mana-mana yang sekiranya belum saya sampaikan, belum kita laporkan kepada Bapak, nanti akan kita segera cukupi. Itu Pak Agustinus tanggapan kami. Oke, Pak, monggo lanjut lagi ke aspek selanjutnya. Aspek selanjutnya adalah aspek profesionalisme SDM. Profesionalisme SDM ini itu memang di samping aturan regulasi terkait dengan apapun, kalau tidak didukung profesionalisme SDM ya tentunya akan tidak maksimal dan bahkan penentu menurut saya. Kita ini memiliki karyawan yang PNS itu 24 personil dan yang karyawan THL 27 personil. Jadi dengan personil yang
sedikit alhamdulillah bisa melayani dengan maksimal. Kemudian kita juga di sana profesionalisme ini Pak, ini ada sertifikat dan diklat yang pernah diikuti oleh pelaksana pelayanan. Itu nanti kita bisa pesani, dan juga nanti kita akan dalami mana-mana sekiranya diklat-diklat yang belum pernah kita ikuti yang menunjang terkait dengan profesionalisme sebagai pelayan. Kemudian terkait dengan itu kompetensi. Kemudian responsif. Pelaksana layanan yang responsif waktu. Jadi jam layanan kita ini Pak, mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Ini mungkin seluruh Indonesia raya. Ini hanya di Pati yang kita cintai. Hari Senin sampai Sabtu ini kalau bukan orang yang suka kerja itu mal. Jadi Sabtu itu di provinsi di mana-mana mesti langsung bablas dan mungkin perlu untuk istirahat. Kami tetap melayani para pemohon, hanya jamnya yang kemudian kita bedakan, misalnya hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Senin jam 8 sampai jamnya 2, hari Jumat jam 8 sampai jam 11, jam Sabtu jam 8.30 sampai jam 12. Kemudian kita juga melalui para petugas yang profesional ini, layanan call center customer service dan layanan online single submission OSS ini, ada Bu Tri Haryanti customer service layanan bantuan OSS, Mbak Farida, Mas Dani, Mbak Siswati layanan pengaduan itu di Infobas Pak Mimpi itu langsung dihandle oleh kepala bidang, karena ini paling istilahnya itu benar-benar harus langsung siap gerak laksanakan. Nah, itu perintah saya Pak Mimpi, begitu ada aduan langsung mengatur, sampaikan kepada saya sehingga akan kemudian action selanjutnya kita lakukan. Nah, kemudian kode etik yang tadi disampaikan oleh ini kesadaran apa nih? Yang tadi ya Sipmasar ini. Ini kode etik tersedia aturan perilaku dan kode etik pelayanan. Ada 15 kode etik pelayanan, mulai disiplin, cepat, tegas, sopan, santun, ramah, simpatik, adil, tidak diskriminatif. Ini benar-benar kalau menjiwa di setiap pegawai, insya Allah menjadi pegawai yang akan diberkahi dunia akhirat. Ini ada teladan, komunikatif, kreatif. Ini semuanya mesti sudah tahu Pak. Tapi kalau ini kita tuangkan dalam sebuah kode etik yang kemudian mereka akan selalu baca dan lewat, dan ini akan menjadikan satu ketulisan yang memberikan selalu peringatan. Kemudian itu dari kode etik, penghargaan dan sanksi. Kita itu pemberian penghargaan. Kemarin saya Pak memberikan penghargaan kepada baik PNS maupun THR. Ini benar-benar kita lakukan. Kita memberikan penghargaan ini dari semuanya memberikan penilaian kepada personil yang dinilai, dan kemudian kita berikan piagam penghargaan. Dan kemarin saya sampaikan, seandainya orang seluruh jagat tanya siapa pegawai yang terbaik di DPMP TSP, ya saya sampaikan Yarmi, Mas Bagus, karena memang dari hasil penilaian kita dan juga dari staf-staf kita. Itu adalah penghargaan. Jadi penghargaan ini saya tuangkan dalam keputusan kepala dinas. Ya, jadi penerima layanan di kemarin pembantu kita memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi setiap tahun. Di tahun 2021 untuk PNS Bu Yarmi dan UTL Mas Bagus Kurniawan, ini orang serius juga Pak. Jadi malah menginspirasi, memotivasi saya sebagai kepala dinas. Ini sangat kita harapkan menularkan kebaikan ini kepada semua pegawai kita. Kemudian pemberian sanksi. Pemberian sanksi surat teguran 1, teguran 2, teguran 3. Ini juga tidak istilahnya itu hanya menegur itu secara lisan tidak, tapi kita memang benar-benar memberikan teguran. Ini
masih pejabat Pak Sugiono SSTP, APMSI. Karena saya kemarin belum pernah memberi teguran saya. Ini sudah diberikan teguran oleh, wah ini yang ditegur malah Pak siapa ya? Pada Pak Natri. Oh, wero saya. Masalah teguran ya. Jadi kita sudah lakukan, alhamdulillah ditegur, langsung mereka akan berbuat kebaikan. Orang menegur prinsipnya pasti yang menegur itu akan menjadi iktibar pada dia, menjadi istilahnya itu menjadi introspeksi maksud saya, menjadi mengintrospeksi yang menegur. Kalau pejabat berani menegur berarti dia harus lebih baik daripada yang tegur. Tapi kalau pejabat tidak mau menegur, indikasi pejabat itu tidak layak menegur kan gitu. Sehingga ini kemarin ini langsung saya beri penghargaan. Tapi begitu nanti ada sanksi langsung kita tegur supaya saya juga malu kalau kepala dinas sering kuyuran ngurusi yang lain-lain. Alhamdulillah tidak. Kemudian budaya pelayanan. Budaya, ini saya sampaikan ini keterlambatan 1 sampai dengan 5 diberikan souvenir stiker gantungan kunci. Keterlambatan diberikan dengan kunci ya. Kemudian keterlambatan lebih dari 5 souvenir kalender. Ini benar. Luar biasa ini. Artinya ini cara tegur yang baik sekali. Kalau orang sering ditegur seperti ini, dia senang kalau orang bodoh. Tapi kalau orang yang sangat berperilaku baik, dia mendapatkan barang itu sangat menjijikkan. Kenapa itu ternyata barang kebetulan. Kemudian budaya pelayanan. Budaya pelayanan ini ya kita pegawai semuanya pakai baju seragam, Pak. Ini semuanya lah di setiap daerah. Masa kemudian tidak ada identitas dari uniform dalam baju, dalam atribut, semuanya pakai seragam, tidak kemudian salah-salah. Kemudian mengenakan seragam kita itu juga pakai pakaian adat Pati, Pak. Pakaian adat Pati ini setiap dari sebelum pandemi kemarin, setiap Jumat minggu pertama yang di sana Pak itu senang sekali Pak. Dia melayani masyarakat dengan pakaian seperti itu kayak kepala pemain ketoprak. Masyarakat senang karena Pak melihat ini orang-orang kayak apa ya istilahnya itu zaman dulu. Ini kan pakaian adat Pati, orang antik ini. Karena apa? Kayak semacam jalannya kesisa-sisa, tapi ini sangat menghibur bagi dia. Kemudian mempraktekkan tentunya ini mengenakan identitas nama tadi ya ini sampai lagi Malaya pin ini ada pin ini bagus Pak ini kalau dibesarkan ya yang merah putih itu judulnya apa? Pati Pro Investasi. Artinya apa? Kita harus benar-benar tidak ada pungutan dan sebagainya, mempermudah dan sebagainya. DPMPTSP siap melayani izin usaha Anda. Ini kan kalau saya teriak-teriak tiap pagi sampai mengemas menjaga pagi kan benar-benar menjadi satu kekuatan lahir batin dunia akhirat. Budaya pelayanan Pak juga mempraktekkan pastilah tadi ada kita sudah punya kode etik senyum, salam, sapa, sopan, santun, semuanya itu senyum, salam, sapa, santun, sopan, santun. Senyum, salam, sopan, santun. Alhamdulillah tidak ada orang masyarakat itu yang menyoal orang sopan, orang senyum. Mungkin ada juga, tapi ini saya tidak pernah mendengar di DPPTSP di mall pelayanan ini orangnya galak-galak, orangnya lagak-lagak, tidak ada. Karena apa? Sudah memang kita Pak Bupati selalu tekankan, jangan seperti pelayanan di beberapa tempat, misalnya di rumah sakit swasta misalnya. Atau siapa begitu para petugas yang kurang bisa memberikan layanan, tapi di rumah sakit semuanya baik. Itu adalah indikator budaya pelayanan. Sekarang aspek maaf Pak Agus, bisa diskusi lagi ya. Oke, kita diskusi dari aspek profesionalisme SDM deh. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, di SDM ini yang dibidik adalah kompetensi, kemudian responsivitas dan integritas. Ini mohon nanti juga tidak harus Pak Kadis terus yang menjawab, bisa juga nanti hal yang teknis itu bisa di
Pak Kabid atau yang lainnya. Oke. Dari sisi kompetensi dulu Pak, tadi kami juga ingin mengklarifikasi Pak. Jumlahnya tadi berapa Pak? Jumlah SDM-nya tadi? 51, THS-nya 24, Ya. THR-nya 27. Ya. Dari 51 itu semua sudah mendapatkan pelatihan atau belum? Belum semua. Kira-kira berapa persen Pak? Ya. Yang sudah sekitar 25%. 25% deh. Ini kok data dukungnya sama-sama, ini maksudnya gimana nih? Ini data dukungnya Pak. Ini Pak, ini kelihatan betul. Ini data dukungnya kok Pak Kadis semua nih profilnya. Oke, nanti disesuaikan saja. Jadi yang kita pengen lihat adalah bagaimana jumlah SDM-nya, kemudian kesesuaian dari pendidikan formalnya, kemudian dari sertifikat diklat teknisnya dan sebagainya. Pada intinya kan semakin banyak yang dibekali itu kan semakin bagus Pak. Itu yang istilahnya terkait dengan kompetensi. Jadi ini sudah dijawab iya semuanya. Nanti mohon data dukungnya bisa disesuaikan. Jadi kemudian terkait dengan responsivitas, ini juga kami perlu beberapa klarifikasi, Pak. Ini berarti Pati itu masih 6 hari kerja ya, Pak ya? 6 hari kerja. 6 hari atau 5 hari? 6 hari. Pak, Sabtu masuk, Pak. 6 hari kerja. Kita malah kepengen masuk, Pak. Betul. Yang lainnya, jam kantornya jam kantor biasa? Sama. Semuanya sama. Sama, nggih. Berarti 6 hari kerja, nggih. Berarti Sabtu semuanya masuk. Hari kerja, Pak. Ya, nggih. Kemudian yang perlu kami klarifikasi Pak untuk jam tutupnya. Kenapa jam tutupnya tidak lebih awal daripada jam kantornya? Kalau yang jam awalnya oke lah. Jam awal itu jam pelayanan lebih agak siang dari jam kantor karena untuk persiapan. Jadi masyarakat itu ketika sudah buka berarti sudah siap dilayani. Tapi ketika jam kantornya itu tutupnya jam 14.15, kenapa jam layanannya ini tutupnya jam 13.30? Monggo saya klarifikasi Pak. Kita jam mulainya jam 2.15. Itu dikandung masuk sebelum jam itu selesai, kita juga memperhatikan apa ya istilahnya itu pegawai petugas di sana itu kan benar-benar harus siap dan harus benar-benar pasang katakanlah penampilan, pasang ya seperti orang melayani itu kan lebih menguras sebetulnya daripada orang bekerja di kantor sambil bisa lihat-lihat. Sehingga kita sebelum jam 2.15 karena jam pulangnya tetap harus sama dengan pegawai yang lain, kita pulang kembali ke dinas di kantor induk Pak. Kita di NTP itu kan bukan kantor induk, kita ke sini kemudian perlu evaluasi, perlu apa, ada waktu, kemudian absennya di sini gitu loh Pak. Jadi tapi nanti kalau ini akan masyarakat juga mengeluhkan karena pelayan kita jamnya katakanlah perlu ditambah, ya kami siap lah nanti ada shift. Tapi sementara ini insya Allah kelihatannya tidak menjadi soal Pak untuk masyarakat. Karena sudah Oke Pak, mungkin dari masyarakat Pati nggak jadi soal Pak, cuma ini dari Kemenpan ini jadi soal. Jadi soal itu pengen, karena sebenarnya kondisi-kondisi yang diinginkan adalah justru yang pelayanan itu bisa lebih. Jadi ada extra time-nya, tapi kalau yang ini kan malah kurang ya Pak. Kalau extra time itu kan biasanya layanan konsultasi itu kalau yang layanan biasa selesai jam 14.15 berarti layanan konsultasinya sampai jam 16 misalnya seperti itu Pak. Jadi ini yang diharapkan Pak. Kami membaca instrumennya loh Pak, bukan membaca masyarakatnya loh. Membaca instrumennya. Jadi itu juga istilahnya perlu diketahui juga. Jadi
kita mengaturnya ke kebijakan dari Kemenpariwisata. Kemudian juga selain extra time tadi, juga diharapkan ada layanan-layanan tambahan di hari libur yang sifatnya itu resmi ya, resmi dan insiden. Resmi itu dijadwalkan tetap dan dilakukan secara rutin. Misalnya layanan yang sifatnya jemput bola, misalnya itu bisa dilakukan secara rutin, kemudian apa istilahnya dilakukan secara resmi. Itu juga nanti. Kemudian terkait dengan kecepatan, oke. Kredibilitas, sebentar kita lihat kredibilitas. Ya, ini menggunakan secara umum, Pak. Jadi yang saya cermati di sini adalah kode etik, ada kode perilaku yang di petugas layanan itu biasanya ada khusus yang bisa ditetapkan oleh Bapak Kepala Dinas supaya lebih menajamkan dari aspek-aspek unsur-unsur pelayanannya, Pak. Seperti misalnya, karena kalau kode etik PNS ini kami biasanya masih agak bias, kecuali nanti dengan bisa atau timnya dari DPM BTST bisa menunjukkan apakah unsur-unsur yang dikehendaki dari indikator ini muncul. Hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan ini apakah muncul di kode etik yang ditandatangani Pak Bupati. Ini biasanya tidak muncul, Pak. Biasanya kalau Perbup kode etik ASN ini lebih munculnya kepada kode-kode penetapan kode perilaku. Coba kita lihat dulu, Pak. Ruang lingkup sikap perilaku perbuatan ini lebih pada nilai-nilai dan pedoman-pedoman. Sedangkan untuk yang tadi, yang pelayanan yang tidak boleh KKN, yang tidak diskriminatif, ini secara redaksionalnya itu tidak bisa muncul atau tidak terwadahi dalam kode etik ASN-nya ini. Sehingga kami mendorong sebenarnya memang di setiap unit pelayanan itu menajamkan kode etik dan kode perilaku dari yang ASN secara umum dengan keputusan secara mandiri, dengan mendukung unsur-unsur yang dikehendaki oleh pemerintah. Nah, ini karena yang di kode etik ASN ini sifatnya makro dan tidak spesifik di pelayanan, Pak. Jadi juga kami masih agak membingungkan bagaimana kami bisa melihat unsur-unsur yang dikehendaki itu muncul di dokumen ini, karena ini masih menggunakan ya. Oke. Ini salah satu kelemahan dari Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Mohon izin, Pak. Kita punya itu tadi kode etik umum yang ditetapkan oleh Pak Bupati, tapi kita punya kode etik. Ini saya paham, saya kurang yang juga belum diupload terkait kode etik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Di situ filenya, Pak. Filenya ada. Filenya yang bisa di share screen bisa. Di share screen bisa. Gimana ya kamera? Tampilkan bisa. Itu loh harus kamera. Nanti dikirim. Sambil menunggu filenya, Pak, nanti kita. Gini aja, Pak. Nanti ini yang kode etik ini kita cross check ulang nanti waktu finalisasi berita acara, Pak. Oke, siap. Oke, kita lihat sekaligus monggo nanti kalau memang mau dibenahi, karena itu kan keputusan Kepala DPM BTST, Pak. Intinya nanti yang kami akan cross check di aturannya atau di keputusannya adalah apakah substansi 5 substansi ini sudah muncul atau belum. Hak dan kewajiban dari petugas layanan apakah sudah muncul atau belum. Larangan memberikan layanan secara dengan KKN apakah sudah muncul atau belum. Larangan pelayanan diskriminatif sudah muncul atau belum. Dan ini yang sering tidak muncul adalah
terkait dengan ketentuan sanksi dan penghargaan. Oke. Ketentuan sanksi dan penghargaan nanti monggo nanti bisa dilihat apakah sudah ada atau belum. Ini juga nanti bisa ditambahkan kalau memang sudah ada keputusan kepala DPR DPRD-nya. Siap Bapak, nanti akan kita sampaikan untuk menjadi data hukum yang tadi saya sampaikan. Ya, oke. Okay. Kemudian untuk pemberian penghargaan ini juga agak inkonsistensi dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kalau Pak Kadis tadi kan begitu semangat ya menyampaikan bahwa selalu memberikan penghargaan. Tetapi yang diinput di sini adalah setiap 1 tahun. Ini yang benar apa yang mana? Apakah 1 tahun ataukah yang lainnya? Cuma kita melihatnya biasanya dari SK-nya sama dari bentuk penghargaannya. Ya. Nah, oh iya betul 1 tahun Pak. Nah, ini monggo nanti ke depannya bisa di intensitasnya ditambah lagi Pak. Ini kalau Sata Lencana ini umum Pak, bukan petugas layanan. Kemudian kalau yang piagam tadi kalau bisa, kalau piagam kan murah ya Pak. Yang penting nanti penilaiannya bisa per bulan. Jadi kalau hadiah itu kan juga piagam kan juga tidak mahal, apalagi kalau misalnya nanti bisa juga penghargaan ini dalam bentuk yang lain. Oh, pegawai dengan kinerja pelayanan terbaik itu nanti fotonya dipampangkan di MPP setiap bulan ada penilaiannya. Jadi kondisi ideal yang diinginkan oleh pemerintah adalah pemberian penghargaan ini penilaiannya bisa dilakukan setiap bulan, setiap bulan. Ini juga bisa menjadi langkah perbaikan ke depan. Oke. Ini juga perlu ditingkatkan. Kemudian, nah ini juga ini betul apakah tidak Pak? Jadi kalau tadi kan juga yang pemberian sanksi tadi kan jenengan kan juga sudah cerita bahwa pemberian sanksi itu bisa berupa teguran tertulis, bisa tulisan atau bisa hukuman ringan. Itu penjatuhan sanksi maksimalnya kapan Pak? Nah ini juga nanti mau bisa diklarifikasi. Karena yang di-input ini 1 tahun Pak. Jadi hitungan di indikator 19 ini adalah ketika si A itu ditetapkan bersalah, misalnya tanggal berapa, bulan berapa, kapan hukumannya itu dilaksanakan Pak? Misalnya tertanggal 1 April si A itu dijatuhkan hukuman ringan karena sering terlambat masuk misalnya. Nah, penjatuhan sanksinya itu kapan? Apakah dalam bulan yang sama ataukah 1 sampai 3 bulan setelahnya, setelah penetapan itu Pak, setelah penetapan bersalahnya itu, ataukah sampai dengan lebih dari 1 tahun? Kalau yang diinput di sistem di fase 1-nya ini adalah lebih dari 1 tahun. Dan nanti istilahnya kalau kita bicara ideal adalah ya selambat-lambatnya 1 bulan setelah dijatuhkan itu sanksinya itu dijatuhkan. Jangan sampai nanti lupa, jadi sudah ditetapkan bersalah tapi tidak diberikan sanksi. Oke Pak, ini juga ada dokumennya, kita lihat. Ya, 17 Maret. Sebentar, 17 Maret itu ini yang bersalah siapa ini Pak? 17 Maret. Ri Udayati ini bersalah. Ini yang kami tidak lihat adalah menjatuhkan sanksinya tanggal 16 Maret. Cuma ini dia bersalahnya kapan nggak tahu Pak. Ini kita nggak lihat ini bersalahnya kapan ini.
Jadi izinnya ini keterlambatannya terjadinya kapan? Jadi kami ngeceknya kan di sini. Oh, sanksinya dijatuhkan di tanggal 16 Maret 2020. Dia itu si Tri Idayani ini ditetapkan bersalahnya itu kapan? Gitu, Pak? Apakah karena mungkin kesalahannya beliaunya lalainya itu di bulan Februari, berarti kami menghitungnya oh ditetapkan salahnya Februari, dijatuhkannya Maret, berarti kan 1 bulan gitu. Nah itu kami belum bisa melihat. Cuma kalau lihat inputnya tadi terlalu lama banget, itu kasarannya gini Pak, kalau yang lihat inputnya dari operatornya tadi lebih dari 1 tahun, berarti kejadiannya ini di tahun 2019, kelalaiannya ini di tahun 2019 baru dijatuhkan di 2020. Saya kok yakin tidak ya, karena melihatnya ini ya Pak, melihatnya ini, monggo nanti bisa disempurnakan baik itu data dukungnya dan dari pengesualiannya. Ya, nanti mohon bisa diklarifikasi ini kejadiannya kapan, sanksinya kapan. Oke. Nanti bisa diklarifikasi. Kemudian untuk budaya pelayanan saya kira sudah nggak ada masalah. Jadi yang dimaksudkan pakaian seragam khusus itu adalah seragam khusus petugas Pak, bukan seragam PNS. Dalam hal ini filosofinya adalah untuk membedakan antara petugas khusus pelayanan dengan pegawai yang lain sehingga masyarakat tahu mana yang petugas, mana yang pegawai. Ya, sama juga untuk identitas nama itu juga untuk memperjelas ketika masyarakat pengen misalnya komplain si A itu tapi nggak tahu namanya kan namanya. Identitas nama ini baik yang terpasang di baju maupun yang terletak di atas meja. Kemudian budaya 5S tadi nanti data dukungnya mungkin nanti bisa ditambahkan. Budaya 5S itu ya budaya 5S ini data dukungnya terlalu minim, mungkin waktunya kemarin yang terlalu mepet ya Pak. Jadi kalau kita lihat data dukungnya ini juga harus sesuai dengan permintaan. Kalau pakaian seragam khusus, oke, berarti data dukungnya adalah ini pakaian seragam khususnya DPM PTSD sudah oke. Kemudian identitas nama, berarti identitas nama nanti bisa ditambahkan. Identitas nama yang di baju nanti bisa difoto, identitas nama yang menjadi plat nama yang ada di atas meja difoto. Kemudian pin atau atribut atau logo nanti juga bisa difoto. Kalau saya lihat tadi kan DPM PTSP sudah zona integritas ya Pak. Saya nggak tahu sudah posisinya sudah WBK, sudah WBBM atau baru pembangunan. Saya juga belum tahu. Jadi kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang karena yang rancu itu karena banyak yang salah. Baru proses membangun zona integritas, belum WBK, tetapi sudah di spanduknya itu sudah tercantum memasuki wilayah zona integritas wilayah bebas korupsi. Padahal statusnya belum disandang. Nah, itu nanti bisa. Tapi saya yakin dengan proses pembangunan zona integritas itu bahwa kondisi di MPP juga sudah cukup bagus. Jadi itu yang bisa kami berikan masukan terkait dengan SDM, Pak. Mungkin bisa, ada yang mau diklarifikasi, persilahkan. Terima kasih, Pak. Yes. Terkait dengan penghargaan, kita memang yang kemarin kita lakukan di DPPTS ini setiap tahun itu ada piagam penghargaan dari akumulasi kerja selama setahun. Tetapi teguran kalau setiap saat pasti, namun secara lisan Pak. Misalnya saya baru sekian bulan di sini itu langsung mendapat laporan-laporan. Ya. Kalau yang tadi Pak, kalau yang dokumen tadi, yang Bu siapa tadi? Yang karena kelalaian dalam pelayanan tadi, kejadiannya itu di bulan apa Pak? Kalau yang di surat tadi kan itu ya Pak. Yang Bu Indri siapa namanya? Saya lupa tadi. Sanksi tadi ya. Ini. Bentar. 2019 Pak. Oh 2019 memang. Oke. Kejadian. 2019. 2019. Setelah itu tidak ada kesal-kesal fatal Pak, yang kemudian memberikan sanksi tertulis. Ya, oke. Oke, Pak. Artinya setiap kalau yang
tadi penghargaan setiap tahun, sanksi tidak setiap hari, tidak setiap bulan, cukup kita berikan teguran, sanksi yang sifatnya langsung semacam hukuman, karena kita masih toleransi, ya masih wajar-wajar, namun kalau itu yang membahayakan langsung kita lakukan saat itu juga, tidak menunggu setahun atau menunggu sebulan. Kemudian terkait dengan budaya pelayanan pakaian seragam yang kita ini di sana kan ada tadi saya matur 22 OPD dan yang khusus untuk di PMPTSP pakai baju seragam hijau Pak, tampak sangat istimewa Mbak di PMPTSP ini dibanding dinas yang lain di situ maksud saya, karena pegawainya tidak baju uniform pegawai tapi pakaian khusus yang sangat baik dan benar-benar memberikan tanda bagi masyarakat ialah sebagai pegawai DPPTSP. Kemudian sudah ya salah saya, sudah Pak itu Pak yang terkait. Ya, monggo dilanjut ke Sarpas. Terima kasih Pak. Jadi untuk aspek sarana prasarana kita ini aspek sarana prasarana ini kita awali dari parkir. Parkir pengguna layan sepeda motor dan mobil terpisah. Kalau parkir mobil itu yang sebelah etan atau sebelah itu yang belum kita lakukan pengerasan karena anggaran semua direfocusing. Kemudian ini juga nanti kita beli Pak sebetulnya, tapi kemarin karena ini sementara masih istilahnya kita kerjasama dengan pemilik, tapi kemarin akan kita beli, bahkan sudah kita lakukan istilahnya itu appraisal, sudah oke sebetulnya, sudah hampir, tapi Pak Bupati karena ada refocusing sementara ini kita tidak lakukan pembelian aset, tapi yang penting masyarakat begitu datang di sana parkir mobil itu tersedia, parkir sepeda motor tersedia sangat luas dan benar-benar terpisah sehingga tidak semrawut. Kemudian parkir karyawan juga terpisah. Nah ini yang sebelah ini Pak, parkir khusus karyawan ini terpisah di RTP kita itu. Kemudian petugas parkir, ada petugas parkir dan gratis. Kemarin selalu kita ingatkan, BNEO diberi, tidak meminta, jangan sekali-kali menerima. Karena apa? Itu akan benar-benar kalau disyuting orang, kemudian di media sosial kan mati kita, MPP kita ditarik parkir, padahal sudah ditekankan tidak ada bayar parkir, walaupun sah sebetulnya. Kemudian ini menjadi pendapatan daerah, tapi sementara ini kami belum siap untuk melakukan itu daripada nanti akan ada temuan, sudah kita pastikan saja yang di sana harus gratis parkir gratis. Tersedia ruang tunggu yang nyaman dengan kelengkapan ruang ber-AC, sarana televisi, air minum, monitor antrian, ruang baca, sarana wifi gratis, area merokok, musola, kantin kejujuran baik laki-laki dengan perempuan, ruang laktasi. Nah ini toiletnya kayak di hotel bintang 4 atau bintang 5. Kemudian juga ada kaum difabel untuk melayani mereka-mereka yang mau kita berikan kursi. Kemudian juga khusus untuk kaum difabel ini ada petugas khusus yang nanti untuk melayani mereka-mereka itu. Jadi MPP ini begitu masuk di area atau di ruang bangunan itu, baik itu ada macam-macam, mulai dari fotokopi, arena bermain anak juga ada, ruang laktasi, kantin kejujuran, kemudian ini juga nanti perpustakaan juga akan di sana lengkap kan? Perpustakaan sudah ada perpustakaan, tapi nanti akan ada tata ruang yang lebih baik lagi. Itu aspek sarana prasarana ya, saya rasa itu Pak yang terkait dengan Satpas kita.
Ya Pak, terima kasih. Saya yakin sebenarnya kalau MPP itu karena pembangunannya itu didampingi oleh Kemenpan, jadi secara standar sarplasnya juga sudah oke. Ya, sudah oke. Cuma memang catatan kami tadi dari fasilitas parkirnya ya yang belum final. Berarti itu sewa atau gimana, Pak? Itu punya Pemkab dulu Bapak, Pak. Kemudian Oh, kita revitalisasi menjadi bangunan yang benar-benar kayak bangunan baru semua, Pak. Kita sulap. bukan yang parkirnya, Pak. Yang parkir. Oh, parkir yang depan itu milik kita. Yang depan persis sebelah kanan sudah ada komunikasi dengan pemilik Bu Christine KSE itu boleh untuk dimanfaatkan parkir. Nanti insya Allah di tahun 2022 kita lakukan pembelian dan untuk menguatkan atau memperbaiki. Yeah. Oke, berarti bisa di center. Kita coba cek dulu, Pak. Kita cek dulu isian inputnya, karena pengalaman dari tadi untuk penyediaan data dukungnya yang agak kurang ya Pak. Ini nanti dilihat dulu ruang parkir. Ya. Sebenarnya kalau Sarpras ini kita tinggal lihat indikator-indikator yang dibutuhkan Pak. Misalnya bermotor ya sudah ke area parkir, kemudian petugas parkirnya tadi saya belum lihat. Petugas parkirnya tadi ada, tapi informasinya ada, tapi belum kelihatan. Cuma ini apakah sudah ada. Jadi per indikatornya ini harus ada Pak. Tukang parkir, kemudian aktivitas pemeriksaan. Nah, ini kan belum ada Pak, baru 2 ya. Jadi mana Pak petugasnya mana? Berarti yang di paparan sudah ada. Di paparan ada Pak. Oke, maksud saya yang di input ini Pak. Yang di karena yang nanti yang akan digunakan untuk adu argumentasi dengan Kemenpan yang di input ini Pak. Nanti cukup. Ya. Ada Pak, petugasnya ada dari personel kita dan khusus mereka ditugaskan untuk parkir gratis. Ya, cuma nggak ada kartu parkirnya ya Pak, nggak ada nomor gitu ya. Terima kasih Pak, nanti kartunya kita perbaiki sekaligus kita beri pakaian khusus. Ya. Siap Pak. Oke, deh. Kemudian seperti dugaan ini terlalu minim Pak data dukungnya Pak. Karena gini Pak, kalau parkir yang gratis itu biasa di mana-mana kan tidak ada apa itu kepler. Kayak di Pemda orang bertamu di Pemda Ya. itu kan beri kepler atau apa istilahnya kartu. Di sana pun kita itu. Namun kalau demi kebaikan harus seperti itu ya kan. Ya, itu adalah sebagai salah satu standar jaminan pelayanan Pak. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Jadi untuk memastikan bahwa kendaraan itu di dalam pengawasan penyelenggara, makanya di situ harus ada kartu parkirnya, kemudian ada pemeriksaan kartu parkir atau STNK-nya, kemudian juga di situ ada sebenarnya CCTV ini menjadi indikator penilaian, cuma di sini nggak ada Pak. Jadi CCTV itu juga harusnya ada. Itu okay, untuk perbaikan ke depan. Jadi itu menjadi bagian dari jaminan keamanan keselamatan pelayanan. Kemudian ruang tunggu tadi sudah luar biasa, saya kira sudah cukup terlihat. Cuma nanti mau dipastikan lagi data dukungnya sesuai dengan indikator yang diminta. Ini kan banyak Pak, ada televisi, baca. Kita lihat lagi. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu kemarin ya, ini sudah cukup lengkap. Perpustakaan. Ya. Ini galonnya nggak ada gelasnya ya Pak? Gimana? Ini masa nada gitu ya? Oke. Kasih galon. Jangan-jangan galonnya kosong nih Pak? Enggak? Maaf ini ternyata Pak untuk guyon-guyon saja. Kalau masuk di situ.
Tapi diganti. Oke. Kemudian juga dari kualitasnya nggih Pak. Nah, karena sekelas MPP kan berarti ekspektasi saya juga lebih tinggi, misalnya dari tempat minumnya, galonnya kan gitu. Syukur-syukur ada kopi, ada tehnya itu kan. Gitu deh. Kemudian untuk yang selanjutnya saya kira ini sudah oke. Ruang aduan iya. Oke, bentar. Untuk ruang tunggu nih, nanti dilihat lagi, dicek lagi sesuai indikatornya. Kemudian proses duduk tadi sudah cukup oke. Kemudian berkebutuhan khusus. Ini juga sesuai itemnya, mungkin nanti bisa dilihat. Ya, petugas khusus ada, loket khusus ada, difabel ada, yang nggak kelihatan lobby remnya Pak. Lobby remnya nggak kelihatan. Lobby remnya. Mana tadi? Nah ini. Toilet khusus ada, loket khusus ada, petugas khusus ada, kursi roda ada, lobby rem yang untuk tanjakan yang untuk kursi roda itu Pak, yang belum kelihatan di sini. Ya, kemudian nanti bisa ditambahkan. Kemudian sarana penunjang lainnya. Ini tadi juga sudah ada. Bentar. Ini ruang apa Pak? Ini Pak? Oh, fotokopi ya, fotokopi. Ada kejujuran. Ruang laktasi ya, oke. Di dalamnya walaupun nggak kelihatan ada kulkasnya juga, oke. Kemudian area bermain, oke. Oke. Kemudian yang selanjutnya front office-nya. Sebentar. Front office. Keterangan front office-nya di mana, Pak? Ada kelihatan enggak ya? Yang sebelah mana nih, Pak? Ini ya. Front office-nya ada enggak, Pak? Ini kayaknya loket pelayanan ya. Front office itu biasanya ada loket informasi atau meja informasi atau apa? Meja informasinya di depan, Pak. Oke, ini berarti belum difoto ya, Pak? Belum. Ini di data dukungnya nanti disesuaikan nih, Pak. Kemudian di ruang pengaduan ada oke. Jadi tinggal data-data dukungnya aja Pak yang perlu dilengkapi sesuai indikator yang diminta. Jadi walaupun ini saya rekam, kemungkinan besar nanti juga tidak akan diputarkan di waktu kita validasi dengan Kemenpan, sehingga mereka juga melihatnya hanya dari data dukung itu Pak. Ketika kami menyampaikan ada, tetapi di data dukungnya tidak ada, ya otomatis mereka masih menjustifikasinya tidak ada. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Oke, monggo bisa dilanjut ke yang SIPP. Untuk yang SIPP nanti mohon operatornya bisa disiapkan untuk websitenya sama media sosialnya bisa disiapkan dulu. Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik SIPP, setelah terbentuknya tim updating dan admin sistem informasi manajemen pelayanan pada DPT TSP Kabupaten Pati. Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan, ada SKM elektronik, aplikasi untuk survei kepuasan masyarakat tadi. Kemudian kepemilikan situs dan pemutakhiran data dan informasi setiap minggu. Tersedia informasi non elektronik di ruang publik atau pemerintah lain yang menunjang pelayanan diketahui seluruh lapisan masyarakat.
itu terkait dengan aspek sistem informasi pelayanan. Ya, Perlu Mas yang tadi yang yang dinyatakan bagus. mungkin dari operator bisa sharekan Pak, mungkin website sama itunya, website sama media sosialnya bisa dibuka langsung di share di sini, bisa nggak? Dari operatornya. Website. Dia itu yang muncul. Oke. Kalau nggak bisa coba saya sharekan. Ditutup aja nggak apa-apa, Pak. Ya, ditutup dulu aja. Nah ini Pak. Belum kelihatan. Sambut Pak. Ya, oke. Coba lihat profilnya dulu, Mas. Profilnya bisa kelihatan. Profil. Struktur, tugas, visi misi, moto, kode etik. Ya, untuk maklumat coba Mas. Maklumat pelayanan. Diklik ya. Ya, oke. Oke, cuma belum ada tanda tangannya. Oke, terus balik lagi. Bentar. Balik lagi, Mas. Kemudian coba ke standar pelayanan. Ada? Ya, itu. Oke, ya, berarti kayak persyaratan juga. Oh, itu keputusan ya, upload ya. Oke. Ya. Kemudian pengelolaan konsultasi pengaduan coba lihat, Mas. Nomor telepon. Ya, oke. Kemudian SKM tadi sudah. Berita, coba berita, Mas. SKM coba SKM, Mas. SKM-nya. Oh, ya, upload ya modelnya. Oke. Ya. Oke, ini juga walaupun kami juga masih agak bingung ya, nilai-nilai unsurnya ini masih nilai-nilai ratusan ya. Oke. Ya. Oke. Nanti mungkin bisa di cross check lagi dari bagian organisasi untuk model penghitungannya. Karena kami agak janggal di nilai-nilai per unsurnya. Kemudian LKCIP, Renstra itu oke. Kembali ke beranda, Mas, beranda. Ya. Berita coba, berita terbaru tanggal berapa? 11 Februari. Itu terbaru. Coba yang paling baru. Berita yang paling baru. Belum ada. Berarti paling baru bulan apa? Februari. Ya. Karena di sini inputnya setiap minggu sebenarnya. Publikasinya. Mungkin media sosialnya bisa dibuka mungkin. Monggo yang paling sering yang mana?
Lalu ini April, oke. Ini apa Mas? Web ya? Ya, webnya juga April ya. Oke, kemudian yang medsos Mas, media sosial itu Pak. Instagram atau Twitter atau Facebook. Kita coba lihat update-nya. ya. Ya. Tapi saya nggak tahu. Sebentar Pak. Ya, megang akun. Ya. Nah, Halo, Om Bagus, itu pas berarti akun Instagramnya apa? Pakai Facebook berarti loginnya. Pakai Facebook yang Mas Edi.
Coba bisa dilihat upload terakhir kapan, Mas? Upload terakhirnya. Ya. Terbaru. Berita, ini beritanya. Post ya. Kelihatan tanggalnya? Ada ya Bu. Ya, 1 hari yang lalu ya. Oke. Oke. Ya. Oke, kemudian ya kembali ke itu Mas, kembali ke websitenya MPP atau DPMPTSP. Itu sudah link dengan SP4N lapor belum deh? Ke bawah Mas, untuk linknya. Terus belum ya? Oke. Jadi perlu juga Pak Kepala Dinas untuk keberadaan website ini juga dikaitkan dengan SP4N lapor sebagai bentuk pada pengaduan secara nasional. Oke, sebentar. Dengan nomor polisi AA 101B yang dipakai di Ya, jadi kalau terkait dengan untuk bisa memindahkan parkirnya ya, karena mengalami mobil yang keluar masuk. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya, bisa ganti ansal satunya, Mas? Kami mohon perhatian kepada pemilik mobil Avanza plat merah dengan nomor polisi 101 Parkir mobil B yang terparkir di halaman gedung B, dimohon untuk bisa memindahkan parkirnya karena mengalami mobil yang keluar masuk. Atas Ya, sebelumnya oke. disampaikan. Bisa ditutup satunya, Pak. dilanjut Pak. Ditutup dulu share-nya dulu. Untuk yang SIPP ini kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi bahwa yang perlu ditingkatkan ke depan adalah terkait dengan update berita, kemudian update data, update informasi karena memang sudah ada SK-nya juga, sehingga ke depan mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk intensitas update informasinya ke masyarakat. Kemudian terkait dengan aplikasi pendukung operasional tadi sudah sudah cukup lengkap, walaupun memang sebagian menginduk atau menggunakan aplikasi berbagi pakai dengan yang punya Pemda. Yang keuangan, kemudian yang SDM saya yakin juga pakai yang Pemda. Kemudian terkait dengan media-media yang lain lebih kepada updating data dan link-link yang dibutuhkan. Misalnya di website itu bisa juga link yang untuk lapor bupati juga masuk di situ, kemudian link SP4N lapor juga bisa dicantumkan di situ sehingga masyarakat juga bisa langsung mengakses ketika membutuhkan. Kemudian mungkin bisa dilanjut lagi Pak ke media konsultasi dan pengaduan. Untuk konsultasi ini tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian tersedia rubrik komunikasi dan
konsultasi yang mudah diakses. Jadi media konsultasi kita, kemudian untuk pengaduan, sedia sarana pengaduan memanfaatkan semua lapisan masyarakat. Pengaduan. Nah, ini pengaduan, Pak. Kemudian tersedia rubrik dokumentasi dan publikasi proses hasil pengaduan yang mudah diakses. Dia rubrik dokumentasi dan publikasi proses hasil pengaduan yang mudah diakses. Kemudian tersedia sistem dokumentasi arsip manual dan soft copy, dan semua dapat diakses melalui website dan medsos DPR DPSP. Itu Pak untuk konsultasi dan pengaduan. Bagus. Ye, teman-teman kita coba cek lagi Pak jawabannya Pak. Ya. Untuk yang media konsultasi ini saya kira nggak ada masalah. Ini sudah cukup lengkap untuk media yang disediakan. Kita lihat lagi data dukungnya. Apakah media ini dipublikasikan atau bukan? Jadi saluran medianya dipublikasikan ini. Ya. Ya. Ya, oke. Berarti medianya juga sudah dipublikasikan, kemudian tidak ada masalah. Rubrikasi, oke. Rubrikasi tadi yang rekapan konsultasi, apakah itu sudah dipublikasi, Pak? Sudah dianalisa dan sudah dipublikasi. Apa, Pak? Yang konsultasi, rekapan konsultasinya ada enggak? Ada. Rekapan konsultasi. Bentar, kita lihat dulu, Pak. Oh ya, ini konsultasi sudah oke. Sudah publikasi, sudah. Oke. Oke, kemudian yang pengaduan. Data dukungnya, kita belajar. Kotak aduan, oke. Lagi kaca sekarang. Oh ya, Ya, oke, nih. Saya kira yang konsultasi pengaduan juga tidak ada terlalu masalah, Pak. Cuma kami nanti pastikan lagi untuk hasil pengelolaannya itu apakah sudah dipublikasi ataukah belum. Nih, kalau tadi yang rekapan konsultasi sudah otomatis ya karena sudah terintegrasi dengan websitenya. Untuk yang pengaduan mungkin nanti kalau belum dipublikasikan untuk rekapannya. Monggo lanjut ke inovasi, Pak. Silakan. Inovasi kita tadi ada SIM Yandu, ada SIP Masyar, dan retribusi, Pak. Retribusi semua tidak lewat kita, tapi langsung pakai apa istilahnya elektronik. Sebelum ke itu inovasi, Pak. Tapi saya juga perlu laporkan, Pak, karena ini terkait dengan kinerja. Kita itu mendapatkan banyak penghargaan, Pak. Penghargaan pertama itu adalah penghargaan atas prestasi kinerja dinas juara 1 kategori pelayanan publik lomba final film pendek Satgas Saber Pungli kategori pelayanan publik. Ya. Di selenggara seterusnya penghargaan peringkat 1 peneliti kerja perangkat daerah tahun 2020. Memberikan 2 hasil penilaian kinerja perangkat daerah lingkungan Pemkab, terus ada KSA Award juga kita mendapatkan
Oh, macam-macam Pak, banyak sekali. Terima kasih Pak. Ye, matur suwun ya. Rupanya di area-area yang lain juga sudah sangat terima kasih. Nggih. Nggih, matur suwun Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu dari DPM PTSP Kabupaten Pati atas semua informasi yang sudah disampaikan ke kami. Ya, nanti kami coba rumuskan untuk rekomendasinya. Sebelum nanti finalisasi berita acara, nanti akan kami sharekan melalui bagian organisasi konsep berita acaranya untuk rekomendasinya, Pak. Sehingga nanti ketika proses finalisasi berita acara itu nanti skenario-nya dari berita acara kami itu nanti apakah sudah ada yang ditindaklanjuti, kemudian berita acara kami terbukti mungkin tidak pas, nanti akan kita hapuskan. Tapi ketika nanti berita acara kami itu masih menjadi catatan dan akan ditindaklanjuti ke depan, itu bisa menjadi pengingat kita bersama. Jadi untuk menghemat waktu nanti untuk konsep berita acaranya langsung kita sharekan secara by WA melalui bagian organisasi. Kemudian untuk finalisasi berita acara nanti kami agendakan sekitar 6-7 hari dari hari ini untuk memberikan kesempatan kepada DPM PTSP Kabupaten Pati untuk melakukan pembenahan dan melengkapi data-data dukung di F01 yang kami sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan timnya Pak Kepala Dinas tadi mencatat semua apa-apa yang kami sampaikan, terutama untuk pemenuhan data dukung di F01-nya, sehingga nanti ketika finalisasi berita acara itu kondisinya sudah maksimal. Harapan kami sudah maksimal sehingga kami nanti mempertahankannya di Kemenpan juga ada bukti data dukung yang mencukupi. Mengatakan Bapak Kepala Dinas dan Ibu Sekretaris serta dari bagian organisasi dan Bapak Ibu dari DPM PTSP Kabupaten Pati, puji syukur kita sudah bisa melakukan diskusi pada siang hari ini secara komprehensif. Oke, nanti kami agendakan sebentar, kalau nggak salah mungkin nanti kalau hari ini hari Kamis, berarti kalau tidak hari Rabu, hari Kamis kita agendakan untuk finalisasi berita acaranya, karena kami juga harus menyusunnya di sela-sela untuk untuk unit kerja yang lain. Kebetulan di hari Senin kami dengan Dukcapil, kemudian hari Rabunya dengan Polres Pati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kondisinya sudah cukup bagus dan sudah memahami apa-apa yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja berdasarkan Permenpan nomor 17 tahun 2017. Mudah-mudahan untuk yang pertama kali evaluasi ini dari DPM PTSP sudah mendapatkan hasil yang cukup baik. Makatan Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis dan Bu Sekretaris dari bagian organisasi, kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jangan lupa mengisi absen daftar kehadiran, bisa per orangnya diisi biar kelihatan banyak. Sudah kami chatkan linknya tadi di daftar hadirnya. Jadi semoga silakan diisi. Oke, makatan matur suwun. Mohon izin. Oke, ya. Selamat selesai. Kita kan tinggal Oh, langsung ke itu.